bahagia. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Bapak selamat bergabung, selamat malam juga. Nah, Baik, Ibu dan juga Bapak, saya ini berasal dari Bandung. Bapak dan juga Ibu ada yang berasal dari Bandung? Siapa nih yang orang Bandung? Selain Kang Lintang ya mungkin ya. Oke, Yayang kita dari sapa Bandung. dulu. Siapa nih? Oke, Yayang. ada Bapak Yayang Kurnia ya, Bapak Yayang Kurnia. Oke, kita masih satu kota ya di Bandung ya. Juga mungkin ada yang dari Jakarta nih. dari Ibu Jakarta. Bapak saya udah. Oh, dari Bekasi. Jakarta Bapak Didit ya, Bapak Iya. Didit dari Jakarta. Tapi lagi di Bali. Oke. Oh, lagi di Bali, Masya Allah. Saya di Jauh Jakarta ya. tapi sekarang Oh, di tapi asli Jakarta di Bandung. sekarang. Oke. Asli Saya di juga Bandung, tapi Bu sekarang Silvi. Oh iya, saya juga asli di Bandung, tapi sekarang juga masih di Bandung gitu Pak. Oh iya. Nah, kalau untuk ini Ibu Dwi nih dari mana Ibu? Oh boleh di unmute dulu Ibu untuk speakernya. Ya. Saya dari Jogja. Dari Jogja, wow, dari Jogja Ibu Dwi. Nah untuk Ibu Mariati dari mana Ibu? Saya dari Bekasi, Mbak Silvi. Ya dari Bekasi, Masya Allah dari Ya. Bekasi ya. Lumayan nih, juga banyak ya. Tadi ada Ibu Dr. Diana. Apakah masih stay? Masih on cam? Oh iya, belum on cam lagi ya. Oke, banyak juga yang tadi sudah on cam, sudah unmute ya. Oke. Sudah siap ya Ibu Bapak untuk mengikuti webinar pada malam hari ini ya, insya Allah kita akan menyimak tentunya ilmu yang sangat-sangat berharga ya. Kita semua harus semangat untuk mendapatkan ilmu pada malam hari ini. Tentu saja Kang Lintang juga sudah siap sepertinya ya. Sudah siap untuk membagikan, untuk men-share ilmu yang luar biasa pada malam hari ini. Alhamdulillah untuk Kang Lutfi juga. Oke. Sudah bergabung, sudah semuanya. Baik. Oke. Baik, ya. Silakan, Kang. Baik, Bapak dan juga Ibu yang berbahagia. Sebelum kita memulai untuk pemateri, menyampaikan materi pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan untuk pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kang Lintang. Kang Lintang ini adalah CEO dari IDEX Academy. Pekerjaan beliau sebagai General Manager Presiden.com, kemudian owner Mal Islam, juga praktisi digital marketing. Tempat tinggal beliau di Jakarta dan juga di Bandung. Insya Allah, pekerjaan juga pengalamannya sungguh luar biasa. Dan tentunya cocok sekali dengan tema kita pada malam hari ini, tentang pentingnya membangun branding di kanal online. Dan tentunya untuk materi yang akan dipaparkan langsung oleh Kang Lintang. Yang pertama itu tentang mengenal digital branding, juga strategi pemaparannya. Baik untuk Bapak dan juga Ibu, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung juga yang baru bergabung. Silakan untuk menyimak materi yang luar biasa pada malam hari ini. Dan juga untuk peraturan pada webinar online ini, untuk Bapak dan juga Ibu yang nantinya akan bertanya kepada pemateri kita, tentu saja kita akan membuka sesi tanya jawab. Hanya saja kita akan batasi untuk tiga orang pertama untuk penanya. Juga nanti apabila masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, kita akan membuka sesi tanya jawab di kloter kedua. Baik, Bapak dan juga Ibu, untuk mengefisienkan waktu, Bapak dan juga Ibu dimohon untuk tidak unmute atau tidak membuka speaker pada saat nanti pemateri akan menjelaskan materi pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, untuk itu Kang Lintang dipersilakan untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Ya, terima kasih Mbak Silvi. Saya pakai dua perangkat ya, muka di laptop, suara di handphone, biar
stabil ya ininya siaran materinya, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita akan mulai lagi ya materi digital marketing. Kali ini saya akan membawa sebuah materi yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi kita semua untuk kita terapkan di bisnis kita gitu. Sebentar saya siapkan dulu slide-nya. Ini materi lumayan panjang ya ini, tapi saya karena ini kita durasinya 1 jam, toleransi tambah 30 menit ya maksimal, atau ininya 1,5 jam lah ya. Ini kita coba optimalkan ini ya sedikit ya. Nah ini ada daripada itu ya di YouTube, nanti kita akan unggah ya kalau sudah selesai materi ini dan ini sudah kita rekam ya teman-teman. Ini saya coba share dulu materinya. Saya besarkan ya. Materi ini digital marketing itu ruang lingkupnya sangat banyak sekali ya. Cuman kita akan mengerucut di pentingnya membangun branding di kanal online ya. Nah ini ada materi ini sebenarnya di yang akan saya bawakan itu ada empat isu atau 4 topik yang akan kita bawa ya. Itu mengenali digital branding dan strategi penerapannya, biar sukses branding lewat sosmed atau sosial media, karena brand trust untuk kesuksesan bisnis Anda, dan cara meningkatkan brand loyalty konsumen. Tapi ini tidak mungkin, atau kayaknya estimasi 1 jam tidak akan terkejar ya. Jadi kita mungkin fokus di mengenal digital branding dan strategi penerapannya dulu pada pertemuan malam ini gitu. Nah ini kalau teman-teman saya akan kilas balik sedikit ya antara perbedaan antara marketing dengan branding ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Marketing itu kalau kita breakdown itu dengan branding itu terjadi perbedaan yang cukup mencolok ya. Kalau misalnya di sisi marketing itu usaha untuk meningkatkan angka pemasaran ya, atau dia angkanya itu pasti gitu dengan bantuan menggunakan media digital. Sementara kalau branding dia jangka panjang, membangun image dari suatu brand atau merek menggunakan media digital. Nah, kalau di marketing itu dia saklek ya, dalam tanda petik dia pokoknya hasilnya seperti apa, harus dalam bentuk angka-angka atau sales ya gitu. Nah, ini kalau di organisasi bisnis sebuah perusahaan, ini biasanya kalau bos kita tidak paham tentang digital marketing, itu nanti dia akan nanya angkanya berapa gitu, hasilnya berapa gitu. Nah ini di awal-awal kita harus memberikan pemahaman dulu kepada bos kita atau atasan kita perbedaan marketing dengan branding ya. Kalau di branding, nah itu lebih kepada ikatan yang erat antara perusahaan dengan audien gitu sebelum menjual gitu. Nah kalau di marketing kita biasanya butuh sales instan ya. Jadi kita menggunakan paid promote ya melalui Google Ads atau melalui sosial media Ads dan lain-lain itu untuk segera mendapatkan hasil. Sementara kalau konsep digital branding dia membuat sebuah platform misalnya seperti website yang nyaman dan bisa dinikmati oleh pengunjung. Nah, dalam langkah branding ini terjadi pergeseran ya. Di awal-awal itu dulu kita fokus pada pembuatan website internal ya atau untuk kita sendiri, tapi sekarang kita lebih fokus kepada website pihak ketiga. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Nah di sini di sebelah kanan, di sini ada ini ya terapan-terapan yang harus kita implementasikan atau kita terapkan ketika kita melakukan digital branding gitu atau strategi penerapannya. Itu mulai dari logo, website, pesan brand, SEO, sosial media, email marketing, iklan online ya, dan sampai dengan influencer. Nah ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah ini saya akan jelaskan ini dari sisi logo ya. Nah, teman-teman ini mungkin sudah familiar dengan logo Starbucks ya.
kiri dan kanan nih. Ini ada perbedaan nih di sini. Saya nggak akan di materi ini nggak akan membahas tentang bagaimana cara membuat logo ya, atau bagaimana cara bikin logo yang menarik. Itu ada di materi namanya apa namanya, konten kreator ya, atau di digital konten ya. Itu kita akan bahas di sana. Cuman kita akan melihat dari sisi terapannya. Ini di bawah itu ada pertanyaan. Ini si Starbucks ini naik kelas atau turun kelas sih? Kenapa yang di sebelah kanan dia sudah ada di Indomaret, di Alfamart ya, bersaing dengan Nescafe ya, atau apa namanya, kopi-kopi kemasan lainnya yang ada di sana gitu. Sementara di sisi kiri dia tetap juga bermain gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini ketika kita ingin menerapkan dalam sebuah apa namanya, sebuah strategi di kanal online, ini harus dipakai ya. Brand sebesar Starbucks saja ya kan, itu sampai dia kalau dalam tanda petik ya menurunkan image-nya ya, atau menurunkan citra brandnya menjadi harga yang murah tuh. Kita bisa lihat ya, harganya 15.000 ya, 14.900. Bandingkan yang sebelah kiri tuh 66.000 itu belum pajaknya tuh. Nah, ini terjadi sebuah kontradiksi ya. Tapi ini sebenarnya strategi gitu. Strateginya apa? Itu ujung-ujungnya pada sales tuh. Dia menggunakan marketing karena dia ingin mendapatkan pasar. Brandnya dia sudah punya ya, udah kuat, Starbucks. Tapi di rak-rak atau di etalase di minimarket, di Alfamart, di Indomaret dan sebagainya, itu mereka tadinya nggak ada gitu. Nah, sekarang mereka masuk tuh. Lihat aja rasanya, ada mocha, ada espresso. Nah, ini kalau kita beli di Starbucks yang kedainya itu di mall-mall atau di kantor-kantor, itu harganya sangat jauh sekali, tapi rasanya sama. Ini artinya peranan logo benar-benar diterapkan di apa namanya, di kanal online untuk bisa segera mendapatkan ini apa namanya, mendapatkan impact yang cepat. Nah, ini gara-gara si Starbucks ada di etalase-etalase ini akhirnya viral ya. Kalau kita lihat di Twitter ya, itu orang dibahas ini. Dibahasnya itu dalam tanda petik ada yang kontra, ada yang ini apa namanya, ada yang dukung. Nah, kita nggak melihat kontra atau pro-nya itu, tapi kita melihat promosi viral dari mulut ke mulut atau dari pembahasan para netizen gitu. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita pelajari dan kita terapkan. Nah, ini yang selanjutnya adalah kalau teman-teman sudah biasa ya ke mall-mall ya. Kalau saya biasanya ke Casablanca, karena kantor presiden.com itu kan di Casablanca. Itu ini ada apa namanya, makanan Jepang ya. Ini usianya ini udah 100 tahun nih. Dan dia udah udah lintas negara sampai masuk ke Indonesia ya. Yoshinoya ya. Nah, ini kita lihat dari peranan logo di sini gitu ya. Nah, ini logonya ini kalau kita bahas di ininya, itu dia paket takalannya itu atau motonya itu enak, murah, cepat ya. Di sini mereka mencerminkan pentingnya pelanggan ya. Jadi tadi saya habis ya tuh di depan kantor saya yang di BUMN ya, di Indofarma itu ada rumah makan ya. Cuman ketika kita makan di situ kita nunggunya lama gitu. Jadi keburu ini gitu. Jadi saya pesan minuman dulu, minumannya sudah habis, makanan baru datang gitu. Jadi lama itu. Nah, ini beda dengan Yoshinoya ya. Dan dia bisa bertahan lebih dari 100 tahun dan bisa lewat antar negara gitu. Nah, ini dia menggunakan hal-hal seperti ini untuk memviralkannya di kanal-kanal online ya. Nah, ini kita bisa lihat ya dari logonya aja sederhananya ya. Dia pakai warna oranye ya, nanti dikombinasikan dengan interior yang ada di lapak-lapaknya. Kita lanjut ya. Ini ya, kualitas produknya juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya kan tadi kan ada logo ya, di bawahnya ada website. Nah, ini yang tadi saya coba bahas ya. Nah, di sini. Nah, dulu itu kita berlomba-lomba ya bikin website untuk internal gitu. Tapi saat ini perkembangannya sudah berubah gitu. Bukan berubah kita tidak bikin website harus tetap dibuat gitu. Tapi kita harus membuat apa strateginya gitu. Websitenya tetap kita buat. Terus kita juga membuat di beberapa platform. Platformnya ada platform tentu saja pihak ketiga ya. Di blog, terus pihak ketiga dan marketplace. Maksudnya begini, ketika Anda punya merek ya, kita lindungi dulu merek kita, nama domainnya. Misalnya namanya
misalnya ini Bu Eka ya, misalnya grosir fashion atau grosir busana. Nah, itu kita lindungi dulu namanya grosirbusana.com gitu. Nah, itu kita lindungi dan kita bangun dalam bentuk website. Tapi di kanal yang lain kita harus buat juga gitu. Misalnya di marketplace kita bikin di Shopee ya, misalnya bikin toko namanya grosirbusana.com. Atau misalnya di pihak ketiga itu kita minta diulas tentang grosir busana ini gitu. Ini nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan maksudnya ya. Nah, ini kita ambil contoh ya. ST ya, ini yang lagi viral gara-gara mencemasi yang kritik di sosial media. Nah, ini kok ininya ya, dia contoh tampilan websitenya ST. Ya, ST ini dia bikin tuh websitenya gitu. Ini internal gitu. Di sini dia sederhana sekali ya. Dia cukup membuat menu di mana lokasi toko yang menjual ST, tentang dirinya apa gitu ya. Terus formnya bagaimana. Nah, itu dibuat sama ST ya. Terus juga rekrutmennya dia ya, ini dibuat gitu. Ini tetap harus dibuat gitu karena ini rumah kita, rumah brand kita di kanal online. Jadi website itu platformnya banyak ya. Apakah kita bisa pakai yang gratisan itu atau kita pakai yang berbayar gitu. Jadi kita harus punya gitu. Dan website ini usahakan menggunakan extension yang di belakang itu .com.id itu yang benar-benar ramah diindeks oleh Google gitu. Biasanya saya merekomendasikan .com ya, .com atau kalau untuk lokal menggunakan .id supaya kita ramah di mesin pencari. Nah, ini kita buat dulu websitenya. Jadi ada ya dulu ini ya member saya atau murid saya dulu saya bikin kelasnya juga, itu dia sudah punya websitenya gitu, namanya A ya katakan seperti itu, tapi dia tidak perpanjang atau tidak lakukan lagi, terus orang lain ambil tuh namanya gitu. Nah, dan orang lain mengoptimalisasi websitenya, dia sudah punya merek namanya, tapi begitu orang mencari di Google, ya masuknya ke alamat yang meneruskan websitenya, jadi sayang gitu, sia-sia kita berjualan tapi dikenalnya di online itu merek orang lain. Inilah pentingnya kita punya website sendiri. Selanjutnya ya. Nah, ini blog dan pihak ketiga ya. Jadi artinya begini. Tadi si ST ya kasusnya. Nah, itu bagaimana sih supaya ST itu bisa diulas di kumparan? Bagaimana sih si ST itu bisa diulas di ini gitu. Nah, ini biasanya ada kerjasama ya. Kalau memang bisnisnya itu sudah dikenal sama publik, itu otomatis mereka mengulas sendiri gitu ya, karena mereka butuh berita. Tapi kalau bisnis kita atau brand kita belum dikenal, biasanya di sini kita bisa melakukan namanya iklan terselubung ya, advertorial misalnya seperti itu ya. Tapi kita minta ke mereka itu jangan di bawah artikelnya itu ada tulisannya itu ya, promosi atau apa gitu, supaya seolah-olah kita mereka mengulasnya. Ini peranannya apa? Penting gitu karena biasanya yang mengulas-ulas ini seperti kumparan ini trafficnya sudah tinggi sekali. Bayangkan ketika usaha kita, misalnya produk A diulas oleh mereka, terus di dalam ulasannya atau di dalam artikelnya itu merujuk ke website kita, ke website internal kita gitu. Itu kan akan pertama mengalirkan aliran traffic yang sangat tinggi sekali, terus direkam oleh Google sebagai inputan yang sangat baik gitu, sehingga brand kita makin dikenal dan makin eksis di kanal online gitu. Daripada kita capek-capek ya, mendingan kita strateginya menggunakan pihak ketiga yang sudah sudah memiliki traffic. Mahal nggak Kang Lintang? Mahal memang, tapi kita bisa strategi. Nah, mahal ini dalam tanda petik. Nah, saya pernah tanya ke teman di detik.com ya untuk mengulas seperti itu, satu harinya itu di kecil itu di halaman depan itu harganya 30 juta tuh satu artikel, 30 juta atau satu hari ya dulu ya, karena trafficnya si detik.com itu 4 juta pembaca setiap hari gitu. Jadi ketika kita dimasukkan ke sana itu sangat luar biasa sekali untuk menguatkan brand kita. Nah, kalau kita masih skalanya UMKM atau misalnya usaha nano ya, kalau UMKM kan ada mikronya, ini di bawahnya itu nano ya, kecil sekali ya, di bawah mikro. Nah, itu kita menggunakan strategi yang lain ya, nanti akan saya ulas juga.
Nah, terus di mana strategi website salah satunya kita harus punya lapak di marketplace gitu. Nggak usah semua marketplace gitu. Nanti nggak bisa keurus gitu. Jadi cukup marketplace yang trafiknya tinggi sekali. Biasanya saya merekomendasikan tuh hanya ada 3 tuh ya, Shopee, Tokopedia, atau Lazada gitu ya. Bukalapak sudah mulai saya tinggalkan ya, atau Blibli sudah mulai saya tinggalkan. Nah itu masih 3 ini apa namanya yang recommended atau saya rekomendasikan kita buka lapak karena tinggi sekali gitu pengunjungnya. Gitu. Nah, apalagi kalau kita di lapak itu kita sudah punya apa namanya sudah bisa masuk ke star seller, apalagi masuk ke mall ya, jadi Shopee Mall gitu. Nah itu kita sangat bagus sekali. Nah nanti di bio kita, di bio profil akun kita itu kita bisa masukkan toko kita, website kita dan seterusnya. Nah disitulah kita akan makin eksis tuh. Nah ini kan kalau teman-teman lihat ya, di sini kan ada tulisan tuh ST Indonesia nih ya, yang saya garis-gariskan. Ini sebenarnya mesin pencari di dalam marketplace. Jadi ketika diketik ST Indonesia harusnya masuk ke lapak kita. Atau kalau kita main di 2 kata saja ST, karena ini ininya sudah tinggi, dia akan masuk ke lapak kita. Nah ini fungsinya seperti itu. Misalnya siapa namanya, misalnya Mbak Silvi punya usaha, misalnya silvi.com. Nah ini tinggal diketik Silvi, dia akan punya lapaknya di sini. Nah supaya kita punya lapak ya kita buat dulu akunnya gitu. Nanti kita bahas lagi strategi gimana supaya kita memenangkan kompetensi di dalam marketplace itu tersendiri. Nah ini ya pesan ya. Nah ini pesan ini berguna untuk menyampaikan apa yang menjadi nilai utama dari bisnis kita gitu ya. Nah, pesan itu wajib memuat 3 hal, yaitu produk yang ditawarkan oleh brand, terus yang diperjuangkan oleh brand, dan pentingnya brand untuk masyarakat umum. Nah, itu biasanya ya, kalau yang brand-brand sudah eksis itu di WA-nya itu dia dapat centreng hijau. Ini pakai pihak ketiga ya, ini memang berbayar ya. Nah, tapi kita tidak fokus dulu di centreng hijau ini ya, karena memang sangat berbayar. Nah ini kita bisa melakukan aktivitas yang kita pakai tool-tool pihak ketiga untuk membantu pesan-pesan kita. Nah, cuman karena kita tidak konsisten ya, jadi kebanyakan ya tidak konsisten, jadi hal-hal seperti ini susah sekali untuk dilakukan gitu, terabaikan. Nah ini manfaatnya untuk meningkatkan kualitas customer service, terus strategi lead generation dan nurturing ya yang efektif, terus membangun interaksi dengan konsumen ya, terus efisiensi biaya operasional. Nah ini tool-toolnya ya, ini sebagian aja ya. Kalau teman-teman mau untuk menggunakan pesan ini ya, apa namanya secara langsung nge-blast dengan ini macam-macam. Kalau yang dipakai Aidas Academy yang masuk ke teman-teman ya tadi itu Kalisa admin kita itu memblast sekitar 700-an tadi sore itu. 700-an nomor itu menggunakan pakai WA sender itu, atau star sender, saya lupa itu, star sender mungkin, untuk memblast pesan-pesan bahwa malam ini kita ada materi tentang digital marketing. Nah, itu harus rutin kalau Anda punya gitu, apa namanya, untuk mengingatkan tentang brand. Nah, intinya adalah mengingatkan ya di sini, mengingatkan tentang produk apa yang ditawarkan. Apakah itu isinya apa namanya soft selling atau hard selling, itu nanti taktik ya. Pokoknya kirim aja pesan terus ininya ya kepada konsumen Anda gitu. Orang yang apa kartu kredit atau pinjam-pinjaman itu rajin banget gitu, masa kita kalah gitu ya. Mereka bahkan SMS aja dikirimin terus tuh, gak dikenal gitu. Nah itu ya. Nah selanjutnya, bentar. Nah SEO. Nah ini jadi gini nih, SEO itu adalah kalau Anda di mana di lihat-lihat atau iklan atau segala macam ya, SEO itu macam-macam, pokoknya nggak usah pusing-pusing lah. Pokoknya untuk SEO ini cukup Anda menguasai kata kunci generik, menguasai nama produk, menguasai lokasi, itu aja. Untuk pertama ya, tahap pertama, supaya nggak boncos iklannya. Apa nggak boncos pekerjaannya. Ini karena SEO itu organik ya, tidak perlu berbayar, tapi kita harus menguasai kata kunci generik, menguasai nama produk, menguasai lokasi map. Kata generik seperti apa? Misalnya produk saya ya, Prolipid itu adalah
herbal untuk kolesterol, maka kata generiknya adalah obat kolesterol. Terus obat kolesterol yang aman. Terus herbal kolesterol yang aman. Itu kata-kata kunci generik ya. Nah, kata kunci generik itu dibagi menjadi dua, yaitu kata kunci pendek, kata kunci panjang. Nah, itu kata kunci pendek biasanya persaingannya sangat tinggi sekali gitu. Persaingan sangat tinggi, tapi di situ membuktikan bahwa pasarnya itu ada gitu. Nah, itu kita boleh masuk di situ. Kalau saya masuk di semuanya gitu ya. Terus apa namanya? Kita nanti di detail strateginya itu kita nanti kalau teman-teman mau lanjut lagi saya akan ajarin gimana caranya supaya kita bisa melakukan SEO-nya. Dulu tuh di materi-materi sebelumnya kan kita sudah belajar ya menggunakan yang website WordPress itu ya. Saya ajarkan cara supaya artikelnya itu sesuai dengan kaidah SEO. Tapi di materi ini saya akan mengingatkan lagi teman-teman bahwa SEO itu cukup ini aja menguasai kata kunci generik, menguasai nama produk, menguasai lokasi. Maksudnya menguasai kata kunci generik ini mulai dipikirkan apa kata kunci yang pengen Anda kuasai atau Anda menangkan. Misalnya rumah Anda di Bandung, Anda jualannya pakan ikan. Yang pengen Anda kuasai adalah misalnya toko pakan ikan murah di Bandung. Ya. Toko pakan ikan murah di Bandung. Berarti ada 6 kata tuh. 6 kata kunci panjang. 6 kata. Ini harus Anda kuat menangkan. Artinya nanti Anda akan membuat strategi konten-konten dengan memasukkan 6 kata ini ya. 6 kata ini tentang pakan ikan tersebut. Atau kalau Anda pengen kata kunci yang berat atau yang pendek, misalnya pakan ikan di Bandung, itu nggak apa-apa. Kita coba aja. Bagaimana teknisnya itu nanti kita akan bahas ya. Kalau menguasai nama produk, apa maksudnya? Menguasai nama produk itu misalnya merek Anda adalah, tadi misalnya punya saya Prolipid. Pokoknya begitu diketik di mesin pencari Prolipid, itu maksudnya munculnya adalah gambar produk kita, keterangan produk kita gitu. Jadi ini untuk kepada brand-brand yang sudah dikenal sama publik, sudah dikenal sama orang gitu. Nah itu supaya muncul. Misalnya ibu-ibu nih, misalnya jualan gamis ya, misalnya gamisnya adalah mereknya Rebani gitu. Karena yang menjualnya Rebani itu bukan ibu saja, banyak ya dari Aceh sampai Merauke. Tapi kita punya website, begitu diketik gamis Rebani itu munculnya ke halaman website kita. Atau misalnya kalau diketik gamis Rebani di Bandung munculnya website kita gitu. Jadi di sini peranan kepada penguasaan nama yang sudah memiliki merek gitu. Terus lokasi map gitu. Nah, pada saat Anda mengetik di Google itu biasanya kan ditampilkan selain informasi pendek gitu, itu juga di sebelahnya ada map, itu harus dikuasai dan harus dibuat gitu. Ini akan saya jelaskan di materi detailnya ya. Nah ini sosial media. Nah, ini meningkatkan interaksi konsumen ya. Jadi sosial media itu teman-teman harus benar-benar cermat. Cermat di sini seperti apa? Ikutin trennya gitu. Kalau saat ini lagi trennya di TikTok, ya main di TikTok gitu. Jangan takut tidak bisa gitu. Karena orang cenderungnya ke sana gitu. Arus pasar ada di sana gitu. Di TikTok. Nah, TikTok itu sekarang nomor 1 mengalahkan yang lain untuk Indonesia ya. Mengalahkan yang lain itu. Nah, TikTok ini jadi kita harus punya gitu. Nah, sosial media ini sangat mudah sekali melihat melihat interaksinya. Contoh di TikTok yang di bawah ini kan yang nonton 42.800. Nah, jadi konten ini sudah ditonton 42.800 ini kali gitu ya. Nah, ini harus kita buat gitu. Masalah bagaimana cara membuatnya itu nanti ada materinya tersendiri. Intinya di materi ini Anda harus bisa meningkatkan interaksi 2 arah dengan konsumen, apakah konsumen yang sudah bertransaksi atau konsumen yang akan menjadi calon Anda. Kalau dari customer journey ya atau perjalanan konsumen itu nanti bisa kita lihat tuh ya dari dingin sampai nanti panas gitu untuk membeli produk kita. Nah jadi teman-teman kalau memang sekarang ini lagi rame-ramenya TikTok ya kita bikin TikTok gitu.
Apakah yang lain ditinggalkan? Ya enggak gitu, tetap kita buat gitu ya. Ini satu ya, kelewatan. Ini ya. Selanjutnya, email marketing. Nah, ini email marketing ini memang ya, kalau saat ini tingkat keterbacaan pesan promosi itu paling tinggi adanya di WA ya, WhatsApp ya. Tapi email marketing itu butuh untuk brand gitu. Jadi email marketing itu dibutuhkan untuk jangka panjang. Tetap harus Anda kirim ya. Kalau Anda buka email Anda itu Anda buka kalau di Gmail ya itu ada folder namanya promosi. Nah, itu banyak banget deh yang ngirim kita. Atau kalau nggak buka aja kotak spam lah. Nah, itu banyak banget deh. Nah, mereka aja setiap hari ngirim sampai masuk ke spam itu nggak berhenti ya. Itu artinya apa? Artinya mereka ingin dalam jangka panjang gitu untuk menguatkan eksistensi mereka di kanal online. Nah, email marketing ini sangat berguna ketika untuk orang-orang yang sudah pernah bertransaksi dengan Anda gitu. Jadi ketika kita di online itu kalau sudah bertransaksi dengan kita, itu bagusnya selain diingatkan lewat WA juga diingatkan lewat email marketing. Nah, diingatkan di sini macam-macam ya. Ada diingatkan sedang ada promo atau diingatkan tentang artikel-artikel tentang benefit produk yang Anda jual dan sebagainya gitu. Atau sekedar mengucapkan selamat ulang tahun gitu. Waktu saya ulang tahun tuh yang paling pertama mengucapkan itu dari email tuh. Malam-malam saya bangun jam 1 malam ya, buka ada notifikasi. Wah, ini yang ngirim dari ini apa namanya? Dealer mobil dulu saya beli mobil gitu kan. Dia ingat gitu, dikirim lewat email selamat ulang tahun gitu. Wah, gitu isinya. Jadi mereka sudah setting ya. Jadi begitu konsumen ketahuan apa namanya? Tanggal lahirnya kapan, mereka sudah bikin kalender kirimnya. Jadi email marketing ini berbeda dengan email manual. Email marketing ini kita bisa set kapan dikirimnya gitu. Nah, konsumen Anda kan sudah pernah bertransaksi, artinya Anda sudah punya dong database-nya. Salah satunya adalah tanggal lahirnya. Nah, di set tuh di email marketing, dibuatlah ucapan selamat ulang tahun terkirim di pukul 00 sekian. Nah, itu dikirim gitu ya. Jadi waktu kemarin saya ulang tahun, yang mengucapkan pertama kali itu email marketing, baru yang kedua istri saya tuh malam-malam. Nah, itu berbeda ya. Jadi kalah cepat istri saya sama email marketing ucapan. Nah, itu pentingnya membangun ini ya kepada konsumen kita yang sudah beli, yang sudah pernah bertransaksi. Dan ini akan menguatkan brand kita di kanal online. Saya merekomendasikan tool ini ya, bagi teman-teman yang kesulitan tentang email marketing. Ini dari Bandung ya, kirim.email. Ini toolnya, tool berbayar, murah, nggak mahal, dan juga ininya apa namanya customer service-nya 24 jam bisa dibantu, dan tahapan-tahapannya berbahasa Indonesia ya, karena ini dibuat di Indonesia, dan kita bisa sinkronkan dengan email kita gitu ya, email pribadi kita. Nah, intinya fitur-fitur yang ada di email marketing seperti kirim terjadwal, terus macam-macam, nah itu bisa menggunakan aplikasi ini ya, namanya kirim.email. Teman-teman bisa cek sendiri di mana, di Google ya. Nah, ini iklan di online ya. Tadi kan saya sempat singgung di depan. Nah, iklan ini adalah iklan kata kunci ya. Kita harus menangkan iklan kata kunci generik, iklan pencarian nama produk, iklan pencarian nama produk sejenis, terus iklan pencarian lokasi. Saya jelaskan secara detail, secara general. Jadi iklan kata kunci generik di sini nih, kita pakai Google Ads ya. Misalnya di sini, kata kunci yang ini ya, yang saya goyang-goyangin mouse-nya, ini kata kunci generiknya yang saya ambil adalah jual vitamin mata ya, untuk produk Biovision. Nah, ini kita pakai di Google ya, di Google. Jadi begitu diketik jual vitamin mata, itu kan kata kunci generik ya, itu akan mengarah ke websitenya, yaitu indofarmastore.com. Nah, di sini saya optimalkan. Nah, enaknya Google itu dia bisa menyesuaikan dengan target demografi
Nah, saya bisa melihat nih penjualan vitamin mata Biovision ini paling banyak ada di daerah mana. Disitulah saya beriklan gitu. Jadi nggak boncos tuh iklannya, jangan di iklan ke seluruhnya kecuali Anda uangnya banyak ya, bisa iklan ke seluruh dunia lah dari kutub utara sampai kutub selatan bisa dilihat. Nah, tapi kalau kita masih pemula atau ini kita ambil dulu daerah-daerah yang tinggi tinggi penjualannya. Gimana sih supaya tahu tinggi penjualannya? Ini saya coba ini sedikit ya. Buka sedikit. Bisa klik di sini. Misalnya pakai aplikasi yang Google aja ya, Google Trend. Ini kita bisa lihat. Nah, karena tadi saya pengen vitamin mata ya klik aja di sini vitamin mata. Ya, kita bisa pilih ya periodenya ya. Periodenya 12 bulan terakhir ya. Nah, di sini kita bisa coba melihat di sini ya. Nah, di sini kan ketahuan tuh demografinya kan. Ternyata orang-orang yang suka mengetik vitamin mata itu paling banyak di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, iklan Anda bermain di sini tuh atau di Kalimantan Selatan. Nah, kata kunci generik itu bermain di sini nih. Jadi jalankan iklannya di daerah-daerah seperti ini gitu. Misalnya di Papua ya. Nah, kita bisa bikin sedemikian rupa gitu. Nah, ini menjadi target iklan kita. Oh, ternyata kita nggak usah beriklan di Jakarta ya, karena di Jakarta nggak masuk nih di 5 besar yang mencari vitamin mata. Nah, oleh karena itu kita bermain di sini untuk beriklan. Ini salah satu tool gratisan yang bisa kita pakai untuk beriklan di online. Ya. Nah, itu selanjutnya adalah beriklan nama produk ya, atau iklan pencarian nama produk. Nah, ini contohnya di sini nih. Kalau iklan pencarian itu biasanya mainnya di marketplace ya. Misalnya ini dashboardnya Shopee ya. Nah, dashboardnya Shopee itu di sini ada tulisan iklan pencarian dan iklan produk serupa. Nah, biasanya saya suka main di sini nih, di iklan pencarian dan iklan produk serupa. Di iklan pencarian apa misalnya? Vitamin mata misalnya. Nah, kita sudah punya toko nih di sini, misalnya toko A jualan vitamin mata. Nah, kita klik, kita beriklan iklan pencarian vitamin mata. Begitu orang masuk Shopee dia cari vitamin mata, dia belum kenal merek ya, dia carinya pakai kata generik vitamin mata. Itu lapak kita yang direkomendasikan di atas. Lalu iklan produk serupa gimana nih? Maksudnya iklan produk serupa itu misalnya ada kompetitor kita ya, orang A, dia beriklan juga namanya nama iklannya vitamin mata gitu. Nah, orang kan ngeklik ya, nah dia scroll ke bawah. Nah, nanti scroll di bawah itu ada tulisan tuh biasanya produk serupa. Ya, itu kurang ajarnya marketplace ya, dalam tanda petik itu kita sudah capek-capek iklan, di bawahnya ada lagi tuh tulisan lapaknya tuh. Produk yang serupa gitu ya di bawah. Nah, itu kita bisa beriklan di situ. Jadi begitu orang ini kita ini. Nah, ini di situ nanti kita mainnya di strategi harga ya. Di strategi harga, kalau kita mau buang harga murah, kita tembak aja di situ tuh. Kita cari vitamin mata siapa yang ini. Nah, kita beriklan tapi iklan produk serupa gitu. Iklan produk serupa bisa dalam kategori, bisa dalam nama brand yang sama. Dalam kategori apa? Misalnya vitamin mata. Nama brand yang sama apa? Misalnya Rebani tapi penjualnya beda-beda gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai gitu. Karena konsumen itu nggak sadar gitu. Nah, pas begitu dia lihat di bawah, vitamin matanya ada yang lebih murah nih daripada yang sedang saya baca di atas. Dia akan klik itu. Pertama, brandnya sama, atau bisa juga walaupun beda merek, tapi fungsinya sama, khasiatnya sama, seperti itu. Nah, itu sangat efektif sekali mendatangkan income yang tinggi dan juga menguatkan brand kita. Selanjutnya adalah map ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini misalnya kopi ya. Begitu di kopi itu muncul lapak-lapak ya. Nah, ini harus kita buat juga beriklan. Ini bisa pertama kali membuatnya di Google Businessku ya. Di Google Businessku teman-teman nanti buat, terus nanti ada arahan untuk iklankan gitu. Nah, itu nanti teman-teman buat dengan catatan ya. Di sini alamatnya itu asli, bukan fiktif.
Jadi orang bisa tracking atau mengunjungi tempat tersebut. Ini apakah harus punya etalase atau ini enggak juga sih, cuman ini untuk memenangkan pertempuran di map gitu. Ini sebenarnya teknologi militernya Amerika nih. Ya, jadi sebelum ada ini mereka sudah punya seperti ini. Ya, lanjut ya. Nah, influencer ya. Nah, sekarang yang terkenal kan call ya, kayak opini leader ya, atau influencer. Ya, ini teman-teman influencer ini bahkan sudah menjadi bisnis terselubung dan dalam tanda petik ya tersendiri gitu. Tapi ini apakah mampu meningkatkan brand kita di kanal online? Jawabannya mampu gitu. Kalau kita tepat memilih orang-orangnya. Nah, supaya tepat memilih orang-orangnya, kita harus tahu dulu jenis dan kualifikasinya ya. Ini saya akan coba jelaskan. Nah, influencer itu dibagi berdasarkan jumlah followernya. Ada mikro, makro, dan premium. Kalau dia followernya 500 sampai 100 ribu, itu mikro nih. Ya, saya misalnya di TikTok masih mikro karena follower saya hanya 85.000 gitu ya. Belum masuk makro. Nah, makro itu kalau dia sama dengan 1 juta follower. Premium itu kalau di atas 1 juta ya followernya. Nah, terus kita bisa bagi nih influencernya itu berdasarkan sebutan selebgram ya. Selebgram itu awalnya sih mulainya dari Instagram ya, tapi merambah istilah ini ke Facebook, TikTok, Twitter dan seterusnya ya. Atau YouTuber ya, ini di YouTube, di platform YouTube, dan blogger. Yang lama ini blogger ya. Jadi sebutan-sebutan atau istilah-istilah gitu. Nah, mereka ini punya kualifikasi follower gitu sebagai tolak ukurnya apakah mereka bisa disebut sebagai influencer gitu ya. Apakah harus artis? Enggak juga gitu kan. Bisa orang biasa. Bahkan orang biasa bisa menjadi artis gara-gara dia influencer gitu. Bagaimana cara membedakan supaya hasilnya efektif? Karena kan sekarang orang sudah jadi tahu ya, tiba-tiba ada artis kok ngomongin produk, dia lagi endorse atau mempromosikan produk ini gitu. Jadi kita jadi kebal gitu. Jadi hal-hal tersebut nggak mau kita pantengin. Oleh karena itu kita harus benar-benar cermat memilih influencer atau orang-orang yang akan membantu memperkenalkan produk kita. Yang akan saya jelaskan. Nah, di sini nih, kalau Anda punya bisnis, nah ini nih tarifnya, tarif influencer atau kalau Anda menjadi influencer ya. Ini cara menentukan harga. Nah, jadi tadi kan basisnya adalah jumlah follower atau pengikut ya. Itu biasanya mereka menentukan harganya itu berdasarkan kita sebut misalnya cost per action ya, atau per aksi adalah biaya yang harus dibayarkan oleh kita itu untuk meminta bantuan mereka berdasarkan interaksi yang terjadi gitu. Misalnya ada influencer A, ketika kita posting kita udah tahu tuh bahwa dia itu punya misalnya 100.000 follower. Begitu postingan itu muncul itu mereka minta bayarannya itu berapa sih nanti yang dilihat, berapa sih nanti yang di yang di like gitu. Nah, itu disebutnya cost per action ya. Atau juga ada cost per view ya di sini. Patokannya adalah membayar per kepala gitu ya. Yang misalnya yang melihat gitu itu berapa, itu biasanya di TikTok ya. Gitu, yang melihat berapa banyak gitu. Itu menjadi tarifnya tuh, tarifnya beda-beda ya tuh influencer. Bahkan kalau Anda pakai jasa ini itu sifatnya nggak permanen gitu. Artinya itu dimainkan, misalnya Anda punya itu hanya tayang sebulan gitu ya di selebgram mana gitu, itu hanya tayang sebulan. Kalau Anda ingin tayang lagi Anda bayar lagi gitu. Itu menjadi bisnisnya ya. Jadi bisnisnya kayak kemarin produk saya kerjasama dengan KFC di Banjarmasin. Nah, itu nggak lebih dari sebulan udah hilang tuh di feed-nya Instagramnya gitu. Memang
mendatangkan traffic yang tinggi, follower organik jadi meningkat di Instagram saya gitu ya, Instagram produknya itu naik, tapi di mana di feed-nya mereka itu cuman bertahan sebulan. Artis-artis seperti itu biasanya. Selanjutnya ada yang berdasarkan keunikan ininya ya, yang harus dibuatnya. Kayak kemarin saya pernah jajakin dengan influencer di Medan ya. Mereka ini adalah kuliner ya, kuliner dan postingannya tentang makanan terus gitu ya, tentang mereka makanan itu. Tapi ini lokal ya Medannya, bukan seperti Carlos ya yang nasional dia kemana-mana. Ini lokal khusus Medan. Jadi makanan Medan, makanan Melayu itu di apa di ini. Nah kita ketika mau masuk ke sana karena ini memiliki keunikan itu biayanya tinggi. Udah begitu pakai nomor antrian lagi. Nah, kita bayar bulan ini belum tentu di bulan ini tayang gitu, bisa di 2 bulan berikutnya gitu, karena mereka memiliki nilai unik gitu. Nah ini apa namanya tayang dan udah gitu dibikin lagi durasinya nggak boleh lebih dari kemarin itu berapa ya 15 detik tuh videonya, dan itu nggak permanen juga. Nah itu jadi bisnisnya mereka gitu ya. Jadi teman-teman jangan kaget gitu. Terus kalau yang ininya ya di sini yang punya spesifiknya tertarget ya kayak tadi ya kuliner atau otomotif, di sana mereka menerapkan tarif yang berbeda-beda. Selanjutnya yang personal brand ya. Nah, ini personal brand biasanya lebih sifat kepada apakah orang itu asal muasalnya itu sudah artis atau bukan gitu ya. Nah ini tentu harganya akan berbeda. Kalau misalnya ada artis A baru buka TikTok nih, kemarin siapa ya artis yang baru buka TikTok, saya lupa tuh, pernah saya lihat. Nah itu artis baru buka TikTok, tentu saja followernya belum banyak ya, tapi kita sudah bisa menggunakan dia sebagai influencer. Nah misalnya dia followernya hanya baru nyampe 100.000, nah harga dengan influencer yang belum punya nama tentu saja berbeda gitu. Ini yang membedakan kita dengan apa yang sudah punya nama, ini disebut dengan personal brand ya, personal brandnya. Nah ini itu menggunakan strategi influencer ini mampu secara instan meningkatkan keterkenalan produk Anda, gitu, keterkenalan produk untuk eksis di kanal online. Mbak Sylvia, mungkin itu dulu ya materinya, nanti bisa dijawab dengan interaksi-interaksi atau pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi. Silakan Mbak. Terima kasih untuk Kang Lintang yang telah memaparkan materi pada malam hari ini, webinar online, yang begitu sangat menarik tentunya. Dan juga tentu saja kita penasaran ya bagaimana sih untuk membangun branding di kanal online yang begitu luar biasa dari untuk Kang Lintang sebagai pemateri gitu ya. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan gitu. Dan juga untuk penanya pada malam hari ini kita batasi 2 penanya terlebih dahulu untuk kloter pertama, karena dilihat dari timingnya atau waktunya yang sebentar lagi akan kita selesaikan, yaitu pada pukul 20:10. Baik, sudah ada yang ingin bertanya sepertinya dari Bapak Yayan Kurnia, dan juga ini ada dari Bu Dr. Diana yang kedua. Silakan yang pertama dari Bapak Yayan Kurnia untuk bertanya terlebih dahulu kepada Kang Lintang seputar pentingnya membangun branding di kanal online, dan juga materinya tentang mengenal digital branding dan strategi penerapannya seperti apa. Silakan. Oke, Kang. Atau dari Pak Yayan, silakan. Oke, ini pertanyaan tentang tadi mengenai apa namanya promosi. Bisa di-mute terlebih dahulu. Bisa di-mute, kemudian di-unmute. Oke, silakan. Kita dilihat dari demografi, contoh tadi apa namanya brandnya itu kan banyak pembelinya itu di Bangka Belitung, kemudian di Papua gitu.
Nah, terus yang dilakukan oleh kita itu sebaiknya promosi di yang Bentar Pak Yayang, suaranya bisa dibesarkan Pak. Baik. Mungkin headsetnya dilepas dulu gitu ya Pak. Nah, seperti itu. Baik. Nah, tadi kan dilakukan brandingnya itu atau promosinya itu malah di daerah yang sudah pernah kita menjual produk tersebut. Kenapa tidak di bukan dari saya kayaknya. Oh iya. Jadi Mbak Silvi bisa diulang Mbak, aku suaranya nggak kedengeran. Putus-putus. baik. Kang Yayang sepertinya bisa di kolom chat terlebih dahulu untuk pertanyaannya barangkali. Ya, silakan. jadi tadi kalau dilihat dari presentasinya Kang Lintang, kan ketika kita sudah mengetahui demografi atau penyebaran produk kita di beberapa daerah, kita malah melakukan branding di daerah tersebut gitu. Kenapa nggak dilakukan di daerah-daerah yang belum ada penjualannya gitu? Itu alasannya seperti apa dan benefitnya bagaimana gitu? Halo. Baik. Apakah terdengar Kang Lintang? Coba bisa diulang Mbak, aku nggak kedengeran. Iya, saya juga sebetulnya sama sedikit ya. Halo. Kang Yayang, apakah bisa dituliskan di kolom chat gitu, untuk pertanyaan yang akan diajukan gitu? Halo? Cek. Sudah terdengar Mbak Silvi? Oh, suara. Cek, suara saya terdengar kan? Terdengar. Halo, terdengar, halo. Mbak Silvi. Halo. Terdengar ya? Iya. Oke, halo. Ya, kalau suara saya terdengar nggak? Suaranya terdengar tapi kecil Pak. Jadi Kecil. nggak terlalu terdengar banget gitu. Saya di chat aja ya. Iya. Oke. Boleh dituliskan di kolom chat ya. Oke. Iya, betul, sepertinya seperti itu ya. Jadi ada suara yang double gitu dari laptop dan juga dari handphone gitu. Silakan, barangkali Pak Yayang bisa dituliskan di kolom komentar atau kolom chat untuk pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Dr. Jana. Silakan, Ibu Dokter. Ya, terima kasih. Tadi kan itu ya, apa tadi yang perhitungan yang disebutkan Pak Lintang itu kan berdasarkan mungkin follower atau yang apa atau message ya, atau message. Nah, saya itu kan akhirnya sering juga saya mengakses TikTok itu karena memang saya sudah baca bahwa TikTok itu adalah media advertising terefektif di dunia. Itu award-nya disampaikan tahun 2020. Makanya saya sekarang malah TikTok itu yang nomor 1 saya dengarkan. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan itu kan dari Pak Lintang tadi kan menyatakan kalau jumlah follower yang menjadi perhitungan kalau orang mau kontrak apa nitip pesan melewat influencer gitu ya. Tapi saya dengar juga komentar itu tidak, yang banyak komentar itu yang justru dipilih atau bahkan komentarnya itu kadang-kadang komentar mengejek gitu ya, jadi bukan komentar-komentar yang baik. Jadi semakin banyak hatersnya itu mempunyai harga yang lebih tinggi gitu, bener nggak kira-kira yang ada yang menyampaikan demikian? Jadi kenapa artis-artis itu seperti misalnya contohnya seperti Nurjani, dia sering mengungkap mencari-cari gitu dengan maksud untuk mendapatkan komen, meskipun komennya itu jelek tapi itu mendatangkan rezeki buat dia gitu. Jadi gimana itu? Saya kepingin tahu aja gitu Pak Lintang. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Diana. Jadi gini, prinsipnya pertama adalah kita pahami dulu tentang prinsip influencer ya. Ketika kita menitipkan produk ke influencer itu, pertama adalah kita mengincar adalah jangkauan. Jangkauan di sini adalah pertama yang di algoritma sosial media itu adalah begitu kita posting, yang akan melihat itu adalah orang-orang yang sudah menjadi followernya dulu gitu ya. Jadi itu prinsipnya. Jadi semakin banyak followernya, maka jangkauan postingannya itu yang berisi tentang produk, iklan dan sebagainya itu akan menjangkau followernya gitu. Itu yang prinsip pertamanya gitu. Nah, adapun yang nanti terjadi interaksi di kolom chatnya, apakah itu pro dan kontra, itu adalah dinamikanya ya. Ada dinamika yang pertama adalah dinamika yang disengaja. Disengaja itu adalah ingin supaya cepat viral gitu ya, cepat viral. Jadi dibikin pro kontra gitu ya, yang disengaja gitu. Atau misalnya ST sebelum blunder yang ini ya, dulu itu ST itu pernah viral juga tuh gara-gara pelayannya itu memaki ini ya, memaki pelanggan gitu. Nah itu sempat kontra kan itu. Nah itu memancing netizen melakukan negatif komentar. Nah tapi ST itu melakukan segera gebrakan, berubah manajemen, langsung mengganti si istrinya Rapli Ahmad itu menjadi CEO-nya di ST gitu ya. Meredam itu. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya bisa disetting. Nah, settingan ini misalnya pro kontra itu ada yang memang terjadi secara alami, misalnya terjadi secara alami yang nggak disetting atau nggak sengaja itu adalah kesalahan menaruh ininya apa namanya titipan flowernya gitu. Udah tahu ini apa namanya si influencernya ini di bidang A gitu, nggak nyambung gitu. Nah itu terjadi pro dan kontra gitu ya, nggak nyambung gitu. Nah ini menyebabkan viral, tapi biasanya sih kebanyakan kalau saat ini saya lihat trennya disengaja gitu ya untuk memancing komentar-komentar, dan ada pun komentar yang negatif dan sebagainya itu memang sebuah dinamika ya, sebuah dinamika untuk mencapai viral gitu ya. Jadi ada peribahasa dalam bahasa Arab tuh ya. Kalau kurang lebih artinya jika ingin terkenal bikinlah yang nyeleneh gitu ya. Yang nyeleneh itu jadi lebih cepat terkenal gitu. Kalau yang normal-normal nggak terkenal, tapi yang nyeleneh cepat terkenal gitu. Ini biasanya dibikin seperti itu gitu ya. Atau menggunakan taktiknya iklan rebani ya. Iklan rebani itu banyak nyelenehnya tuh kalau kita lihat tuh. Jadi ininya kalau Anda orang Bandung ya keluar dari gerbang tol Pasteur itu ada billboardnya rebani, itu isinya nyeleneh-nyeleneh ya, itu memancing perdebatan ya. Itu beberapa kali memang disengaja oleh pihak sosial medianya untuk mengundang trafik dan menjadi perbincangan sehingga brandnya itu eksis di kanal online dan diingat orang. Memang persepsi awalnya diingat orang gara-gara konten-konten yang isinya tidak baik seperti itu. Seperti itu Bu Diana. Ya, Mbak Silvi. Iya, oke, terima kasih. Baik, seperti itu, Bu Dokter. Kemudian ada juga penanya selanjutnya dari Pak Yayang. Pertanyaannya seperti ini. Kalau melihat dari presentasi Kang Lintang tadi, jelaskan bahwasanya kita melakukan sebuah promosi gitu ya, promosi atau iklan di daerah yang sudah ada penjualannya. Mengapa tidak dilakukan di daerah yang belum ada penjualannya supaya tradingnya itu lebih luas? Silahkan Kang Lintang bisa ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Yayang, sudah lama nggak ketemu nih. Bisa ketemu di Jakarta. Nah itu Pak Yayang, jadi maksudnya di sini ya, karena ini kan kita iklannya adalah iklan online, basisnya adalah data. Basisnya data itu berdasarkan ketikan jempol-jempol para orang-orang yang mencari, misalnya tadi ya vitamin mata di Google gitu ya. Ketika orang mengketik vitamin mata di Google, Google memberikan data. Datanya itu adalah bahwa orang yang mencari vitamin mata ini lebih banyak di Kalimantan tadi ya, di Kalimantan. Nah, di sini adalah sebuah peluang bagi kita pemilik brand gitu. Nah, kita beriklan di sana supaya iklan kita itu begitu diketik sama orang di sana vitamin mata, yang muncul adalah produk kita gitu.
Nah, itu kita berbasisnya data ya. Nah, kalau di daerah yang belum ada ya, misalnya di daerah mana, misalnya diketik vitamin mata, itu nggak muncul gitu. Nah, kita beriklan di sana itu kita berhitung gitu. Ini kita kan harus bayar iklan, tapi di sana nggak ada orang tuh yang nyari vitamin mata gitu. Nggak ada orang yang cari vitamin mata, gimana kita ada? Artinya apa? Artinya nanti nggak ada traffic yang masuk ke dalam apa namanya platform kita, apakah itu kita jualannya di marketplace atau di website kita sendiri. Nah, jadi dengan menggunakan data dari mesin pencari ini, kita bisa merancang sedemikian rupa di daerah mana kita harus melakukannya. Beda kalau kita offline ya, offline misalnya belum ada ya, di situ kita bisa melakukan sebuah breeding ya breeding ke atlet-atletnya, menawarkan kita punya vitamin mata gitu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai list di apoteknya atau di toko obatnya untuk memasukkan vitamin mata merek kita di sana. Tapi kalau di online nggak bisa seperti itu ya, menurut saya. Karena apa? Karena di daerah itu nggak ada orang nyari vitamin mata. Mungkin di sana orang adanya nyarinya adalah yang lain gitu. Nah, ini kita menjalankan iklannya kan di online gitu supaya terjadi penjualan. Oh, di Google banyak nih yang ngetik nih vitamin mata. Kita cari daerah mana nih? Oh, ternyata daerah ini ya, daerah yang direkomendasikan, misalnya Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kita beriklan di sana supaya hasilnya itu sesuai dengan biaya iklan yang kita keluarkan. Seperti itu. Ini pernah saya lakukan ketika saya mengetik yang menyukai Ustadz Arifin Ilham, daerah mana gitu. Ketika saya ketik Ustadz Arifin Ilham, nah itu yang muncul itu ternyata daerahnya adalah di Makassar, gitu kan? Karena sentimen keagamaan di sana tinggi. Nah, saya jualan kaos Islam, kaos yang ada tulisan kata-kata mutiara dalam Islam, itu laku keras di sana ya, di Kalimantan dulu waktu zamannya sedang rame-ramenya menggunakan Facebook Ads. Waktu itu kita coba beriklan di sana. Nah, itu seperti itu, Pak. Jadi kita diberikan data yang sangat lengkap supaya kita bisa beriklan di daerah-daerah yang sesuai dengan pencarian yang kita bikin. Memang kata kuncinya tidak bisa berpaku kepada satu kata kunci aja ya. Misalnya vitamin mata, kita harus banyak kata kuncinya ya. Jangan vitamin mata, obat mata gitu kan. Vitamin mata untuk mata minus gitu ya. Kita bikin banyak ya supaya kita mendapatkan daerah yang benar-benar sesuai dengan target kita. Di online itu lebih enak ya menyusun target pasarnya gitu. Sudah diberikan data yang sangat bisa dikatakan akurat. Seperti itu, Mbak Silvi. Baik, terima kasih banyak untuk Kang Lintang, juga untuk penanya pada hari ini Bapak Eyang, juga Ibu Dr. Diana. Dan juga mohon maaf untuk sesi tanya jawab pada sesi saat ini sudah kami tutup karena melihat waktunya yang sudah melebihi mungkin ya. Jadi dicukupkan untuk malam ini untuk sesi tanya jawabnya. Dan juga tentu saja ketika kita sudah menyimak jadi materi yang sungguh luar biasa, bahwasanya ketika kita ingin membangun branding di kanal online, juga kita harus mengenal digital brandingnya seperti apa, juga strategi penerapannya itu seperti apa. Dan tentunya kita mengikuti pasarnya gitu. Jadi kita harus mengikuti trennya. Jadi sekarang tuh apa yang sedang tren, misalnya TikTok. Nah, kita itu harus bisa mengikutinya tren tersebut seperti itu. Tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana sih cara untuk marketing, untuk branding. Branding itu seperti jangka panjangnya seperti apa gitu. Dan juga untuk pembuatan logonya nanti akan ada pembahasan lebih lanjut mungkin ya Kang Lintang untuk materi-materi selanjutnya. Juga untuk website dan brand message juga untuk meningkatkan kualitas customer-nya, untuk membangun customer engagement-nya seperti apa, juga untuk mengefisiensikan biaya operasionalnya. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga saya ucapkan selamat malam untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Saya Sofiana Putri, undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Silvia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman itu link materi presentasi ada di kolom chat ya, bisa di-download. Terima kasih, Kang. Terima kasih Kang Lintang. Ya, kita izin matikan ya. Oke, barangkali ada informasi lebih lanjut yang apabila dia sampaikan atau mau dibacakan juga, kalau saya boleh untuk kelas selanjutnya mungkin. Izin ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.